Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dan cintai. Berjumpa lagi dalam program Morning Call pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Roslin Manopo, Pendeta Jemaat di Jemaat Immanuel Makassar. Sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita dalam karya layan kita, dalam keseharian kita, mari sejenak kita ada dalam seputar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi yang indah kembali Kau anugerahkan bagi kami, yang di dalamnya sebelum kami menjalani seluruh aktivitas yang Tuhan percayakan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami bukan hanya sekedar pendengar, tetapi kami juga mampu memperlakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Esra pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-59 sampai ayatnya yang ke-63. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adan dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Demikian jauh pembacaan kita, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, Israel kembali dari pembuangan di Babel. Maka deretan panjang nama orang-orang bangsa Israel yang dipulangkan ke Yerusalem dan Yehuda sebagai orang merdeka. Dari banyaknya keturunan Israel, terdapat sekelompok kecil orang-orang dengan asal-usul yang kurang jelas. Apakah mereka keturunan Israel atau bukan? Bahkan ada di antara mereka yang selama ini justru dipercayakan jabatan imam, karena belum ditemukannya catatan yang dapat dijadikan bukti legalitas dari asal usul mereka. Maka untuk sementara waktu dinonaktifkan dari jabatan sampai Tuhan menyatakan kehendaknya melalui para imam. Memang soal asal-usul menjadi sangat penting bagi orang Israel. Sebab kemurnian darah begitu dijaga oleh mereka. Pemahaman bahwa keselamatan hanya bagi Israel membuat orang-orang Israel begitu eksklusif. Siapapun mereka,
atau siapapun yang ada di luar mereka dianggap sebagai kafir, dan karena itu tidak memiliki keselamatan dari Allah. Mereka membatasi diri, tidak hanya pergaulan, berbicara, atau bersentuhan pun dapat dianggap najis oleh orang Israel terhadap orang-orang yang non-Israel. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anakku yang kekasih, lihat dari bagian teks bacaan kita. Ini memperlihatkan sesuatu yang menarik. Kehidupan sebagai tawanan di Babilonia mau mengajarkan mereka juga untuk terbuka pada kehadiran orang lain di luar komunitas mereka. Bahkan ada di antara orang asing yang menjadi imam di tengah-tengah mereka. Allah yang menganugerahkan keselamatan bagi Israel, pembebasan dari tanah Babilonia, tidak hanya berlaku bagi Israel semata, tetapi juga bagi mereka yang mau hidup, atau berlaku juga bagi yang hidup bersama mereka, walaupun bukan merupakan keturunan Israel asli. Walaupun jabatan sebagai imam harus dibatasi untuk sementara waktu, namun bukan berarti mereka tidak menerima kasih karunia Allah untuk selamat dari tanah Babilonia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika Allah begitu terbuka untuk mengasihi orang lain dalam kehidupan Israel, bagaimana mungkin kita menjadi pribadi yang membatasi kasih Allah yang dikerjakan melalui kita bagi orang lain yang ada di sekitar kita? Melalui pengorbanan di kayu salib, Kristus telah menjadi sang lian yang bertindak menyelamatkan hidup tiap orang. Siapa saja, tanpa terkecuali. Yang kecil dan sederhana, kadang tak dilirik dan diperhitungkan, pribadi yang dilecehkan, bahkan menjadi objek penderitaan sesama. Kepada mereka juga karya keselamatan dikerjakan. Bukan tidak mungkin kitalah orang-orang itu yang tidak disentuh oleh pelayanan gereja selama ini, yang terlupakan dari hiruk pikuk dunia dewasa ini. Kita yang tergilas oleh banyak kepentingan dan yang dikorbankan demi sebuah ambisi. Ingatlah bahwa Allah mengasihi tiap orang. Keselamatannya menjangkau semua pribadi. Asal usulmu mungkin tidak jelas, tapi asal kau percaya kepada Kristus Sang Penebus, Ia menjaminmu dalam selamat yang penuh. Selamat memenuhi hari-harimu dalam selamat Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa.
Terpuji Engkau Allah yang selalu menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang. Engkau tidak pernah memilih-memilah siapa yang harus diselamatkan. Tetapi siapapun yang mau mengerjakan akan pekerjaan-pekerjaan Allah, maka Tuhan pun ada di tengah-tengah kehidupannya. Bapa di surga, kami bersyukur boleh menikmati hari yang baru, yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Maka kami mau berdoa untuk seluruh aktivitas yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Baik kami selaku suami, baik kami selaku istri, baik kami selaku anak-anak, baik kami selaku pekerja, baik kami yang tinggal di rumah. Kiranya ya Tuhan, Engkau Allah yang boleh menyertai dan memberkati kami. Sehingga apa yang boleh kami kerjakan itu juga boleh berbuahkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami pun mau berdoa bagi mereka yang pada saat ini sedang ada dalam kondisi kelemahan tubuh. Mereka tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang berada di rumah-rumah. Biarlah kasih dan perlindungan daripada Allah akan tetap senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Bahkan ketika pada saat ini kami masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi ya Tuhan, kami percaya juga bahwa cinta dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga meminta kepadamu, biarlah kami tetap senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dijaga dan dilindungi. Bahkan kami mampu untuk juga memberlakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Ketika sesuatu yang berbeda dengan yang biasa kami lakukan, terkadang itu membuat kami merasa berat. Tetapi ketika dalam kedisiplinan kami mampu melakukannya dengan baik dan benar, maka semuanya itu akan menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menikmati akan hari-hari anugerah yang boleh Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga sukacita itu akan terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, mulai dari pagi sampai malam nanti, dalam tuntunan cinta dan kasih daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan salah dan dosa kami. Hanya kepadamu-lah kami berdoa, bermohon, dan kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.